Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustri Arifah, NPM 1910013411219, ingin membahas materi dan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan pendekatan saintifik yang berhubungan dengan kurikulum 2013. Sebelumnya, saya membuat tugas ini guna untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah pembelajaran matematika 1 dengan dosen pengampu Bu Adi Nurliza SPD M. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Menurut saya, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku di dalam Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau disebut juga dengan KTSP. Di dalam kurikulum 2013 ini terdapat 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap. Di dalam kurikulum 2013 ini juga terdapat mata pelajaran rampingan yang dirampingkan seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan lain sebagainya. Sedangkan mata pelajaran yang ditambahkan adalah mata pelajaran matematika dan IPA. Mata pelajaran matematika dan IPA ini telah disesuaikan dengan standar internasional. Selain itu juga, di dalam kurikulum 2013 ini terdapat pendekatan pembelajaran yang harus diterapkan seperti pendekatan pembelajaran inquiry, discovery, yang berbasis proyek dan berbasis permasalahan. Selain itu juga, pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah yang terdapat dalam kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, merupakan proses pembelajaran terdiri dari 5 pengalaman pokok belajar atau disebut juga dengan 5M. Nah, sekarang saya mulai menjelaskan satu persatu tentang 5M. 5M yang pertama adalah mengamati. Kegiatan belajar mengamati ini seperti mendengar, menulis, melihat, dan mengkritik. Yang kedua yaitu menanya. Kegiatan belajar menanya ini adalah kegiatan belajar dengan adanya tanya jawab antara guru dengan siswa tentang materi yang kurang dipahaminya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kegiatan belajar ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi atau melakukan kerja kelompok. Dengan melakukan kerja kelompok tersebut akan kita kumpulkan tentang informasi-informasi penting yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang keempat yaitu mengolah informasi. Setelah adanya kerja kelompok, kita akan memperoleh informasi. Dengan informasi yang kita peroleh, kita akan mengolahnya satu persatu dengan jujur, baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Kegiatan belajar mengkomunikasikan ini yaitu memaparkan hasil informasi yang kita peroleh atau yang telah kita diskusikan, atau disebut juga dengan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, setelah mempelajari 5M, saya akan mengadakan dan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan 5M yang berhubungan dengan pendekatan saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And you? I am fine too. Thank you. Oke, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bilangan kuadrat. Apa sih bilangan kuadrat itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya, hari ini siapa yang gak masuk ya? Firman. Siapa yang tahu Firman kemana? Oh, nggak tahu. Oh, Bintitan sakit ya? Oh iya. Ya, kita doakan semoga Firman cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar bersama. Baik anak-anakku yang Bu Guru cintai, Bu Guru melihat hari ini wajahnya semuanya pada cerah. Ada yang senyum-senyum manis, ada yang disimpul senyumnya. Semuanya udah makan? Udah. Alhamdulillah sudah makan semuanya. Berarti semangat ya hari ini belajarnya ya? Ya. Oke, semangat belajar. Baik, anak-anak, Bu Guru di sini punya gambar, beberapa gambar. Berapa nih?
Bangun datar apa? Masih ingat kelas 3, kelas 4? Bujur sangkar atau persegi? Persegi. Kalian lihat sekeliling kalian, ada tegel warnanya putih, ubinya warnanya putih, bentuknya juga persegi. Semuanya Bu Guru punya, dari ukuran yang sedang, yang kecil, sampai yang besar. Nih yang besar, ini yang besar nih. Nah, nanti kita akan belajar mencari luas persegi. Masih ingat rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Aduh. Nah, ini nanti berhubungan dengan bilangan kuadrat. Ini sisinya ada berapa nih? Hitung. 1, 2, 3, 4. Bu Guru akan nulis bilangan. Nulisnya begini. 4. 4 ini bilangannya 4. Ini dibaca kecil. Pangkat 2. Inilah yang dinama bilangan kuadrat. 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Ini pangkatnya. Iya, nulisnya ingat harus kecil, angka 2-nya tidak boleh sama dengan angka 4. Ini harus kecil. Selanjutnya, berapa sih 4 pangkat 2 itu atau 4 kuadrat? 4 Gimana? 4-nya ada berapa? 4 kali 4 ada 8. Hebat, 16. Kayak pasar burung, semuanya bunyi, nggak ada yang angkat tangan. Oke, sekarang Bu Guru mau lihat. Kalau 1 kuadrat, angkat tangan. Saya Bu 2. 1 kuadrat 2, betul? Betul, 1 kuadrat itu 1 kali 1 sama dengan berapa? 1. Hai. Gak apa-apa, sudah berani menjawab, hebat Raffi. Oke, kalau 2 kuadrat 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk mencarinya nanti kalian akan bisa dengan gambar seperti ini, atau Bu Guru sudah menggambar ini sebenarnya sama nih ya, fungsinya ini sama dengan yang di sini. Ini sudah zaman modern pakai plastik. Kalau dulu pakai menggunakan apa? Triplek. Sekarang sudah menggunakan plastik. Sama, ini sisinya ada berapa? Ini nanti semuanya bisa menggambar persegi di sini, mencari bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu fungsinya untuk apa? Mencari luas persegi. Maka kegiatan hari ini apa? 1. Kalian nanti akan diskusi kelompok sama teman kalian. Selanjutnya kalian akan presentasikan di depan, ditempel di sini nanti hasil karyanya. Terus boleh melihat, boleh menilai. Kita akan simpulkan bersama-sama. Ya, mulai dari bilangan 1 kuadrat, buatnya nanti 1 kelompok akan mendapat 1 paket ini sama 4 karet. Kalau 1 kuadrat bisa begini. Ini 1 kali 1. Nah, 1 ya. Kalau 2 di bawahnya. Boleh dibantu. Coba 2 kuadrat gimana? Ayo siapa boleh dibantu? Betul begitu? Betul begini enggak? Salah, ini kan belum di sisinya 2. Kalau 3, coba 3 sebelahnya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, Cahya sini Cahya. 3. Oke, Cahya bisa menemukan. Inilah
persegi yang luasnya 3 kotak. Akan ketemu 3 pangkat 3. Jadi fungsinya kita belajar kuadrat, nanti kita bisa mencari luas daerah yang berbentuk persegi. Misalnya nanti kamu mau bangun rumah nih, perlu ubin berapa? Ubinnya karena bentuknya persegi. Kalian pengen membangun rumah dengan temboknya dengan gas blok, kaca itu kan bentuknya persegi juga tuh, butuh berapa? Itu fungsinya, nanti kalian belajar seperti itu. Oke? Ini juga sama fungsinya, hanya ini dengan menggunakan spidol dengan penggaris. Ini adalah sama 1 dikali 1 atau 1 kuadrat. Ini sama dengan 1 kuadrat. Ini sama dengan 2 kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan 4 kuadrat. Pinter. Siapa yang mau gambar 5 kuadrat bagaimana coba? Aza, hebat. Sini Aza. Sok gimana? Lima kuadrat. Aza pinter. Oh, lurus garisnya, hebat Aza. Kasih bu guru penggaris. Lima kuadrat. Ya, hebat, subhanallah. Ternyata Azza hebat ya. Subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Azza. Oke. Udah ya. Siapa yang belum paham tentang bilangan kuadrat? Udah? Udah. Seandainya Bu Yanti tanya, kalau 10 kuadrat bagaimana? 10. Hah? Oh ya, kubus 10. Kubusnya 10. Berarti 10 kuadrat itu sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Oke. Kalau semuanya sudah paham, satu kelompok akan Bu Guru bagi. LKS. Nih. Ibu Guru akan punya LKS, sudah Bu Guru siapkan. LKS ini nih, isinya nih. Wajib diisi adalah 10. Wajib ya. Nanti kalian boleh explore sendiri. Misalnya, Bu, saya mau cari lagi. Mau cari sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi harus hitung yang betul, ya. Kalau misalnya ini ada 14 kuadrat, berarti 14 kali 14. Boleh dengan menggunakan bantuan papan berpaku, boleh dengan menggunakan perkalian. Karena kalian kelas 3, kelas 4 sudah belajar tentang perkalian ya. Oke. Kelompok 1. Kelompoknya ekspor. Faktorisasi mana? Ambil 1 sama karetnya 4. Silahkan ambil. Dibuatnya jangan dibuat macam-macam ya. Dibuatnya harus iya. Dua. Buatnya harus kubus, Bu Yanti ingin kalian betul-betul membuat kubus. Jangan membuat yang ada yang gambar bintang. Nanti ada waktunya kita buat bintang. Oke. Iya, kelompoknya satu kelompok 1 kertas. Berarti Namanya berarti iya. Ya, namanya siapa? Anggotanya siapa? Anggota kelompoknya siapa? Jangan lupa ditulis. Nah. Ya, 1 kuadrat. Iya. saya bisa. Nah. Boleh siapa yang punya karet, Bu? Saya punya karet, Bu. Boleh bawa. Ya, boleh ya. Betul ini nih. Satu lagi mana? Ini lagi buat lagi. Siapa yang masih ya? Nama kelompok sama nama anggotanya. Kerjasama ya. Oke. Tambahin lagi karetnya. Dua. Nanti karetnya kembali lagi ya. Ini belinya jauh nih.
Ya boleh nih nih. Ini 4 kali 4 berarti kan 4 kali 4 sama dengan berapa? Enggak, nanti kamu cari sendiri. Misalnya saya mau nulis 2 kali 2 kan belum ada tuh berapa gitu. Ayo kerja sama, jangan main-main. Main-main. Nih lihatin tuh udah jadi nih. Ayo. Udah ini ibu yang ini. Udah ini mana di kantor? Yang di situ. Buat bangun persegi. Ayo tuh apa tuh? 6 kuadrat. Berapa? Hitung. 6 kali 6 berapa? 6 kali 6. Sekarang 7 kali 7 berarti. Tambah 1. Tambah 1. Sekarang tambah 1 kan tinggal gini. Tambah 1 lagi sini. Nah. Dan yang 8 sekarang 8 kali 8 berapa? Ini dapat belum? Bisa enggak membuat persegi? Nah, 9 kali 9 berapa? Oh, pinter. Bianca mau langsung 81. Yo, ini dikerjakan kamu masak. Ya. Iya, ini namanya persegi bilangan kuadrat. 1 kali 1 1. 3 dihitung. Kalau kelas 1 kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 9. 3 kuadrat itu 9. Kalau 4 kuadrat berapa hitung? Enggak, kamu nyari lagi coba selain itu. Sekali lagi. Ini selesaikan dulu. Siap. Ini belum nih ikhlas kenapa? Ikhlas. Iya, nama kelompok terus anggotanya siapa? 1 2 3 4. Ayo dibantuin dong. Di sini. Di sini namanya siapa? Oh ya, masih kurang boleh. Yang kurang boleh ngambil papan bakunya. Bu, saya mau explore lagi, Bu. Boleh. Ini bahkan bisa sampai 400. Disimpan di meja, Bu Yanti akan lihat apakah betul membuat kubus perseginya. Nggak apa-apa, Bu Yanti tahu kok. Nah, ini panjang, boleh. Berapa ini? 20 kali 20. Bagus. Oh, susah, Bu. Apanya susah? Oke, silakan. Halo. Come here please. LKS-nya dibawa ke depan. Kelompok siapa yang biarin di situ? Papan berpakunya nggak apa-apa dibawa di meja masing-masing aja. Oke, siapa lagi? Ayo. Siapa yang paling cepat? 1. Adlu. Kelompok siapa lagi? Oke, siapa lagi? Halo, Bianca. Kelompoknya Bianca. Kelompoknya Gajah Mada Hafiz. Udah ting-ting nggak boleh aku. Udah gajah centil. Ayo laki-laki berada di sebelah kiri Bu Yanti. Oke, siapa yang belum? Masih ada karet. Masih ada. Karet masih ada. Habis, udah selesai waktunya habis. Oh, Rifani buat. Ya. Ini apa nih yang satu? Udah selesai sini. Boleh dikasih waktu Bu Yanti 2 menit melihat hasil karya teman kalian. Boleh dilihat.
Di meja sayang, nanti biar temen yang lihat. Ayo boleh 2 menit melihat. Yang sudah melihat dipersilakan duduk. Yang sudah melihat dipersilakan duduk. Seka, sudah selesai Seka? Oke Seka, sudah selesai. Halo, kelompoknya siapa tuh? Please. Udah biar di sini aja, di sini. Boleh lihat. Oh, hasilnya siapa ya yang bagus? Silahkan duduk di bawah. Please. Ya, sebentar. Oke, Ivan. Kenapa, Ivan? Masih memandangin? Oke. Duduknya yang rapi ya. Oke, kita bahas. Tadi kalian sudah kerja sama temennya. Bahkan ada yang hasilnya bagus. Ini contoh hasil teman kalian. Papan berpaku yang awalnya tadi 1 keping bisa jadikan gede ya. Bisa besar seperti ini. Ini bisa lebih besar lagi kalau mau disambung-sambung. Nah, kebetulan kita punyanya tidak banyak. Jadi ada yang punya bakat 4, ada yang 1. Ya. Ada yang 3. Nanti kalau punya banyak lagi, mungkin punya 100, bisa dijajar-jajar jadi banyak. Sama seperti ubin. Ubin juga bisa kalau punya sedikit masangnya. Kalau banyak jadi banyak juga ya. Ya seperti ini. Ini hasilnya. Ya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya siapa? Faktorisasi. Oke, iya. Baik, selanjutnya kita bahas. Betul nggak ya hasilnya? Kelompok dari kelompoknya Fazia dan kawan-kawan. Oke, dapat eksplornya selain 10, dapat 3. Bagus hasilnya. Oke, kelompoknya Alia, kelompok Hasanuddin ini. Ada yang 115 kali 115. Oke, iya. Ini sampai banyak sekali. Lumayan bagus juga. Itu hari ini kita sudah belajar tentang mencari bilangan kuadrat. Tugas di rumah. Kan tadi udah bisa nih ya tugas di rumah. Kalian nanti buka bukunya matematika, kamu baca lagi tentang bilangan kuadrat. Selanjutnya kalian kerjakan latihannya. Ya, latihannya. Oke, paham? Selanjutnya dengarkan Bu Guru, pejamkan matanya. Enggak, dengarkan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bilangan kuadrat. Ingat, sebagai siswa, tugas kita adalah belajar. Kalian sudah kelas 5. Belajar tanpa disuruh oleh orang tua. Kalau orang tua kalian sibuk masih mengerjakan pekerjaan beliau, kalian harus belajar sendiri. Tanpa disuruh. Latihan mandiri. Bukunya disiapkan sendiri. Tidak disiapkan oleh orang tua. Ingat, sudah kelas 5. Dan jangan lupa, kalian selalu sholat 5 waktu. Bu Guru harapkan kelas 5 selalu sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan itu. Karena sholat merupakan tiang agama. Patuh sama orang tua di rumah dan patuh sama guru ketika di sekolah. Sayangin adik, sayangin teman-teman. Bu Guru ingin kalian saling sayang menyayangin sehingga terbentuk NKRI yang satu dan utuh. Oke? Ingat, Allah Maha Kaya. Allah akan melipatkan amal ibadah kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita tahu tentang bilangan kuadrat itu berlipat-lipat. Begitu juga nanti amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat juga. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Udah pada melihat ke jam. Sudah Bu, saya sudah mau istirahat.
Bu Guru akan lihat. Kita tutup, tetapi password istirahatnya ada password ya, bilangan kuadrat. Oke? Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Dari video yang kita tonton, saya melihat ada beberapa fase pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Yang pertama yaitu fase mengorientasikan peserta didik kepada masalah. Adapun tugas guru di sini yaitu menjelaskan tujuan masalah dan memotivasi setiap peserta didik untuk ikut serta aktif dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Setiap guru menuntut peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan permasalahan yang ingin dipecahkan. Yang ketiga yaitu membimbing peserta didik dalam penyelidikan individu maupun kelompok. Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang kita peroleh dari pekerjaan kelompok tadi secara baik, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tugas guru di sini yaitu membantu peserta didik untuk merencanakan dan menyajikan hasil karya yang telah dirancang. Yang kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah kita rancang proses permasalahan tersebut, kita akan mengevaluasikannya atau dengan memaparkannya kepada siswa-siswa yang lain supaya bisa memahaminya dengan baik, atau disebut juga dengan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi, dari video yang telah saya tonton tadi, dan setelah melihat fase-fase yang digurukan oleh guru tersebut, menurut saya, fase pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut yaitu fase pendekatan PBL atau Problem Based Learning. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.